Bekerja sebagai impian setiap mahasiswa dengan jurusan hukum setelah lulus dari perkuliahan. Kadangkala para lulusan bingung untuk melanjutkan kerja di mana dan bagaimana untuk mendaftar pekerjaan dengan baik. Untuk meningkatkan sebagai langkah untuk mengenalkan program hukum di kalangan mahasiswa dan umum, Peradi Tulungagung mengadakan program bimbingan teknis hukum dalam menangani perkara perdata dan pidana bertempat di kantor advokat atau pengacara H. Nuradip, SH, MH, di Jalan Panglima Sudirman Gang 7 nomor 152B Kelurahan Kepatihan Kabupaten Tulungagung, Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022 pagi. Dalam kesempatan tersebut, H. Nuradip, SH, MH menyatakan bahwa tujuan awal dari program ini adalah untuk kembali dan berkontribusi lebih ke kampus. Berbagai kegiatan sebenarnya sudah sering dilakukan baik secara informal dan formal seperti sharing session yang selama ini, sehingga program ini diharapkan dapat lebih tertata dan berkelanjutan. Ini baru aja selesai dari bimbingan teknis hukum praktek berkaitan dengan masalah hukum perdata maupun pidana. Bagi peserta ini tadi dari mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Tulungagung Win 1. Jadi dia magang di sini atau mengikuti bimbingan praktek di kantor advokat yang saya pimpin. Di sini dengan maksud supaya dia adalah ingin mengetahui secara langsung praktek seperti apa mekanismenya menangani hukum yang berkaitan dengan perdata hukum pidana. Ini untuk mendalami hukum itu. Kemudian di samping itu juga ada rekan dari wartawan untuk juga mendalami itu. Beliau juga sudah sarjana hukum, tapi untuk mendalami supaya prakteknya supaya lebih jelas lebih profesional lagi. Ya, ada kurang lebih ada 15 orang termasuk umum. Ya. Untuk ini saya sebetulnya sudah beberapa kali mengadakan kursus atau jenis diklat, jenis bimbingan. Ini sudah ada lah kira-kira ada 3-4 kali sudah. Dahulu lah ini tadi ada kursus dari mana atau mungkin bimbingan kita sudah di sini selama nanti namanya 8 hari ya, 8 hari itu dari diawali daripada pengetahuan praktek beracara masalah terkait hukum perdata pidana, kemudian sampai dengan ujian bimbingan untuk mendapatkan sertifikat praktek, sertifikat untuk pengawasan hukum. Jika ada maksud supaya mereka itu bisa menangani kasus-kasus baik itu terkait masalah perdata maupun pidana. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk tatap muka ini tatap muka pertama, kemudian kedua sampai ke-8. Itu mengupas, mengkaji, menjelaskan masalah bagaimana seseorang itu atau subjek hukum dan bahasa hukum, subjek hukum dan untuk mengetahui subjeknya, objek hukumnya, kalau ada masalah yang menyangkut perdata seperti apa, hukum perdata itu berkaitan dengan seperti apa. Itu perdata kalau garis besarnya adalah tentang berkaitan dengan individu, ya, individu hak seseorang. Nah, jadi hak seseorang itu tidak boleh dilanggar siapapun, termasuk negara. Ya, maka hak individu itu sudah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28H. Maka di situ adalah hak warga negara itu dilindungi oleh hukum. Kemudian siapapun yang akan melanggar hak individu atau hak privat perseorangan tentunya akan ada sanksi-sanksi hukum. Sanksi hukum yang dimaksud sanksi hukum perdata juga sanksi hukum pidana. Nah, siapa yang melanggar pidana maka termasuk mereka itulah yang melanggar atau merupakan perbuatan
melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum. Nah, hukum ini adalah ada hukum perdata, hukum pidana tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian tujuan daripada peserta bimbingan teknis hukum ini, mereka itu ingin tahu nantinya kan, karena ini tadi adalah seorang mahasiswa. Nah, karena sudah lulus menjadi sarjana hukum, itu dia akan lebih bisa praktek langsung untuk menangani hukum dengan adanya bimbingan yang saya laksanakan sekarang ini tadi, supaya nanti dia itu bisa menjadi sarjana hukum yang profesional di bidang hukum, tentunya di bidang hukum perdata maupun pidana. Harapannya supaya publik atau umum atau masyarakat, kalau dalam menangani perkara, tentunya yang peserta yang tadi khususnya pada umumnya, masyarakat pada umumnya, itu supaya tahu haknya, tahu mekanisme kemana suatu, misal kalau ada masalah, itu kalau ada masalah perdata itu harus dituntut di mana. Soal misal perdata masalah yang beragama Islam, masalah waris atau misal contohnya. Nah, itu kalau waris agama Islam itu akan dimasukkan dituntut melalui, kalau di luar pengadilan secara damai, masalah keluarga tidak bisa dan seterusnya, maka untuk perkara waris khusus yang beragama Islam itu dimasukkan ke dalam peradilan agama. Itu yang berhak, itu maksud daripada para pihak untuk menuntut kasus perdata. Demikian Mas Sugeng daripada saya menjelaskan ini dengan maksud publik itu supaya mengetahui, ya, saya buka daripada bimbingan teknis hukum praktek ini supaya mengetahui jangan hak-haknya dilanggar oleh seseorang kemudian tidak ada kejelasan. Itu yang dimaksud, supaya publik itu mengetahui hukum secara umum. Saya Silvi Sofia Tujanah dari UIN 1 Tulungagung mengikuti bintek dari Pak Nur Adib. Tujuan saya untuk mengikuti bintek ini adalah yang pertama untuk menambah wawasan saya, sekaligus menambah pengalaman saya sendiri, dan untuk mengetahui dasar-dasar dari hukum yang ada di Indonesia ini sendiri. Harapan saya untuk bintek Pak Nur Adib ini semoga lebih berkembang lagi binteknya, banyak lagi kalangan yang dapat mengikuti bintek ini, karena hal ini sangat membantu untuk kita supaya kita lebih tahu tentang hukum lebih dalam lagi, bagaimana cara untuk berkembang lagi binteknya, dan dapat menjamah semua kalangan, agar semua kalangan itu dapat masuk dan mengetahui tentang bintek dari Pak Nur Adib ini. Terima kasih. Sugeng Haria mewartakan untuk teras7.com.